Anak laki-laki itu dengan sombong bertaruh semua chip, dan melawan musuh di depannya sampai menang. Sementara lawannya di depan hanya terdiam melihat pria itu. Kartu pun mulai dikeluarkan. Yang bisa menebak kartu itu, maka dialah yang menang. Tantangan dimulai. Pria itu panik seketika. Dia mengangkat piring dengan gemetar. Dia juga mempertaruhkan semua chipnya. Sebaliknya, di sisi lain, lawannya menunjukkan permainan kartu. Dengan sangat terampil, pria itu tak ingin kalah. Dia juga menunjukkan kemampuannya. Apa yang dia lakukan sama sekali tidak ada bandingannya. Beberapa kali mencoba, dia tidak bisa bermain kartu sebagus lawannya. Pengocokan kartu pun menjadi sangat seru. Lawan bisa mengocok kartu dengan sangat cepat, dan berhasil menyelesaikan pengocokan kartu. 3 pohon. Posisinya tidak menguntungkan sama sekali. Pria itu mulai panik dan takut kalah. Setelah berulang kali mengocok kartu, pria itu akhirnya menyelesaikan kocokan kartunya. Kau dengar itu? Dengarkan baik-baik. Lihat dengan jelas. Jangan berkedip. Enam berlian. Tak disangka, pria itu berhasil menebak kartunya. Babak kedua pun dimenangkan olehnya. Sekarang hasil kedua orang itu imbang. Oleh karena itu, diadakanlah babak ketiga. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? 50 juta chip ditempatkan di depan masing-masing penjudi. Dan waktu perjudian hanya 1 jam. Dengan perintah ketua perjudian, pertandingan final resmi dimulai. Namun, apa yang terjadi adalah, lawannya bukan hanya master perjudian. Seorang pesulap yang ahli perjudian. Aku akan memenangkannya. Kamu saksikan saja kekalahanmu. Yang tadi hanya keberuntungan. Tapi keberuntunganmu tidak akan menyelamatkanmu kali ini. Posisimu saat tak menguntungkan. Lihat, kamu akan dipermalukan semua orang. Kekalahanmu adalah hiburan bagi kami. Tak ada kemenangan untukmu. Pada putaran pertama dimulai. Setelah putaran terakhir, dia punya 2 kartu AS. Menurut aturan, permainan belum selesai. Dia pun bertaruh 1 M pada permainan ini. Tapi hal yang mengejutkan adalah, pria itu bertaruh 2 M. Sontak pria itu berdiam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memberanikan dirinya untuk bertarung sampai akhir. Aku tahu kamu memiliki kartu K. Aku hanya berkata, perjudian hari ini tidak dapat membantumu. Pada akhirnya, lawan mendapatkan poin 4 sementara dia hanya 1. Kemenangan pun ada di depannya. Pria itu menjadi frustasi. Jadi di sisa pertandingan, mereka hanya bisa bertaruh dengan semua chip. Tapi chipnya semakin sedikit. Tidak ada 1 M pada chip miliknya. Hanya ketika semua orang berpikir bahwa pria itu akan kalah, tiba-tiba keluarganya meminta bantuan permainan. Kemudian dia meminta anak buahnya untuk turun dan memberitahunya. Melihat situasi ini, lawan menjadi gugup. Setelah pembicaraan selesai, dia mendatangi ketua, dan ternyata itu adalah siasat yang diajarkan oleh keluarganya. Tanpa diduga, dia meminta untuk bertukar tempat duduk. Namun lawan menolak permintaan itu. Lawannya berkata jika dia curang. Suasana pun menjadi ricuh. Semuanya memiliki argumen. Kemudian, pria tua ini menerima telepon. Lalu dia mengatakan jika permintaan itu dibolehkan. Aku setuju jika ada pertukaran tempat. Tapi ini sudah setengah permainan. Ternyata permainan hari ini tidak adil karena terjadi kecurangan sebelum permainan dimulai. Tidak ada yang mengetahui hal ini. Sebelum sampai di tempat, satu mobil dijebak masuk ke dalam truk, agar menghentikan seseorang di dalamnya untuk bermain. Tapi mereka tidak menyerah. Dengan akal liciknya, dia berhasil keluar dari truk. Kembali ke permainan. Keduanya sudah bertukar tempat. Pada saat ini, pemain sesungguhnya akhirnya datang. Dialah yang seharusnya bermain. Melihat situasi ini, pria itu bergegas menarik pemain sebenarnya untuk duduk dan bermain. Kau harus melakukannya sendiri. Aku tidak bisa bermain ini. Aku akan kalah. Kau harus percaya diri. Kau tidak boleh menyerah. Mendengar kata-kata semangat ini, pria itu langsung percaya diri. Dia pun kembali ke tempat duduknya dan siap melawan musuh di depannya. Juga percaya diri. Aku menambah 500 juta rupiah.
Aku juga. 800 juta rupiah. 1 M. 2 M. 10 M. Terakhir. Pada putaran terakhir, dia berhasil mendapatkan kartu pohon 2457. Dia pun meletakkannya di hadapan pria itu. Pria itu panik seketika. Jika lawan mengeluarkan kartu 2 atau 3, maka dia akan menang. Kamu harus meletakkan pohon. 5 M. Pria itu menatap meja perjudian dengan tenang. Setelah analisis serius dan hati-hati, dia mengangguk pada rekannya. Pria itu menerima instruksi. Kemudian dia langsung melakukan sesuatu. Aku akan menang. Oke, aku juga. Persaingan menjadi semakin sengit. Keduanya sama-sama berambisi ingin menang. Namun keberuntungan pun sudah berbalik. Kini kemenangan akan beralih pihak. Pria itu panik. Dia membuka kartunya. Ternyata itu angka 2 pohon. Maka kemenangan pun ditentukan. Pria itu berhasil memenangkannya, dan membuat si sombong merasa kesal. Mereka tidak akan bisa sombong lagi. Jangan lupa like, komen, dan follow. Sampai jumpa.